Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel SDN Sobang 4. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang indah dan lebih indah dari hari yang kemarin. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pelaporan dana pos pada tahap 1 dan akan melaporkan ke tahap kedua. Jadi ada hal yang menarik pada pelaporan dana pos pada tahap 1 ini. Ngobrol sama teman, jadi teman itu mencoba dia login ke pelaporan dana pos online untuk melihat pelaporan dana pos tahap 1 dan mencoba melihat ke tahap kedua. Dan ternyata ada hal yang menarik bahwa pada saat mau melaporkan ke tahap kedua itu ada saldo dari tahap 1. Sekarang kita akan cobain ke portal pos atau laporan pos online. Kita coba ke SDN Sobang 4. Kita sudah masuk, ini kita lihat di tahun 2020 tahap 1. Di sini tidak ada sisa ya di tahap 1, jadi semuanya sudah dimasukkan per komponennya, tidak ada sisa atau tidak ada saldo. Sekarang kita coba jika mau melaporkan atau melihat ke tahap kedua tahun 2020 tahap 2. Oh iya, jadi di sini ada sisa tahap lalu. Ada sisa tahap lalu sebesar 5.600.000 ya ini saldo dari mana? Padahal di tahap 1 itu sudah dilaporkan semuanya atau tidak ada sisa. Tapi ketika coba masuk atau mau menambahkan laporan ke tahap kedua, itu ada sisa tahap lalu sebesar 5.600.000. Memang ini belum saatnya untuk melaporkan. Coba kita batalkan lagi. Kita akan coba. Jadi untuk SDN Sobang 4 itu sebesar 5.600.000. Kita lihat di tahap 1 tidak ada sisa ya. Ketika masuk tadi ke coba untuk menambahkan laporan di tahap kedua, ada sisa sebesar 5.600.000. Kita catat di sini Sobang 4 itu 5.600.000. Kalau kita logout, kita coba masuk ke sekolah yang lain. Saya sudah minta ini akunnya ke teman-teman karena saya pengen membuktikan sama tidak dengan sekolah yang lain. Nah gitu. Coba SDN Teluk ada 1. Coba lihat dari 5 sekolah ini, ternyata benar. Jadi di tahap kedua ada saldo atau sisa di tahap 1 atau tahap sebelumnya. Masing-masing sekolah berbeda. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jumlahnya berapa. Jadi besaran sisanya ini tiap sekolah itu berbeda ya. Jadi tidak sama. Artinya jika mengacu pada pelaporan triwulan, ini tidak akan sama persentase. Kemungkinan tidak akan sama persentase kalau disaldokan pada tahap kedua itu. Jadi saldonya itu mengacu pada laporan per triwulan, jadi tidak sama. Kita logo saja karena ini sekolah awal. Kita masuk lagi ke SDN Sobang 4.
teman-teman silahkan dicek ya, sama tidak permasalahannya dengan saya dan teman-teman saya ini atau sekolah-sekolah di tempat saya. Jadi ketika mau menambahkan atau pelaporan ke tahap kedua itu ada saldo untuk sekolah saya itu sebesar 5.600.000. Nah, sekarang kita lihat, kalau diperhatikan dari semua sekolah yang sudah kita buka itu saldo 5.600.000 itu sama persis dengan pembayaran honor. Jadi setiap sekolah itu yang disaldokan pada tahap yang jadi saldo di tahap kedua itu adalah pembayaran honor atau komponen 12. Jumlahnya persis sama. Jadi kenapa ini kan, jadi kenapa harus honor yang dikorbankan? Pasien honor ini nggak digaji. Jadi caranya jika ingin nol ketika masuk ke tahap kedua itu sebenarnya mudah. Cuma yang jadi permasalahan adalah kenapa di honor harus honor yang dikorbankan, yang disaldokan. Jadi ketika kita coba dengan pembayaran honor sesuai dengan jenis pos atau yang honor yang ber-NUPTK pun itu tetap menjadi saldo. Saya pernah coba itu. Jadi ada satu guru saya yang dia sudah memiliki NUPTK dan ada satu yang tidak memiliki NUPTK. Jadi ketika jumlahnya disamakan dengan satu orang tetap menjadi saldo. Cara untuk menghilangkan ini mudah sebenarnya, tinggal menghilangkan saldo ini atau pembayaran honor ini dimasukkan kepada komponen yang lain. Cuma yang jadi masalah adalah realisasinya kan sebenarnya. Realisasinya gimana? Karena presentasinya juga tidak konsisten. Jadi caranya mudah, kalau ingin pelaporan nanti di tahap kedua itu bisa tidak ada saldo, itu hanya menghilangkan honor ini menjadi 0 dan tambahkan kepada komponen yang lain. Misalnya saya tambah ini 42, saya tambahkan di sini 4320 sama dengan sebesar 9.920. Coba kita masukkan ke sini 9.920. Oke, kita proses, kita simpan. Ya, sudah selesai. Jadi menghilangkan nominal honor pada komponen 12 pembayaran honor dipindahkan kepada komponen yang lain. Jadi silakan teman-teman kalau ingin mencobanya pindahkan ke sekolah ke komponen yang lain maksudnya. Kita coba buktikan dengan tambahkan pada pelaporan ke tahap kedua. Kita lihat hasilnya. Nah, tidak ada 0. Jadi kalau hanya untuk menghilangkan saldo tahap 1 yang ada di tahap kedua, hanya memindahkan pembayaran honor atau komponen 12 ke komponen yang lain. Cuma itu bukan merupakan jawaban. Memang kalau untuk online ini persentasenya tetap dia 30%, tetap habis di tahap 1. Tapi kenapa harus honor yang dikorbankan? Itu. Jadi apakah emang honornya tidak boleh digaji atau gimana? Ya, terserahlah itu mah. Jadi untuk menghilangkan itu mudah sekali, tinggal komponen 12 atau pembayaran honor dinolkan dan dipindahkan ke komponen yang lain. Maka untuk pelaporan atau menambahkan pelaporan ke tahap 2-nya sudah tidak ada saldo lagi. Jadi memang konsepnya seperti tahun yang lalu saya pernah mengalami seperti ini. Jika tidak dihabiskan di tahap itu akan berdampak ke tahap berikutnya atau ke triwulan berikutnya, tetap saja saldonya akan tetap ada. Jadi tetap harus dihabiskan di tahap 1. Walaupun itu akan bertentangan dengan dia pribadi teman-teman mungkin. Tapi ini hanya mengakali atau mensiasati bagaimana caranya supaya laporan pada tahap kedua itu tidak ada sisa tahap lalunya. Jadi ini sudah terbukti tidak ada 0. Jadi caranya hanya memindahkan
nominal pembayaran honor pada komponen yang lain. Jadi tadi saya sudah memindahkan honor pembayaran honor itu sebesar 5.600.000 saya pindahkan ke pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Saya pindahkan ke sini. Tetap ini menjadi 30% secara global. Jadi tidak ada yang dikurangi. Cuma ini kita menipu robot aja. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk cara menghilangkan saldo tahap 1 di tahap 2 saat melaporkan di tahap 2 itu seperti itu, karena nominalnya dari 5 sekolah itu sama, nilainya sama Pak dengan komponen 12 atau jumlah honor yang dibayarkan kepada honorer. Jadi tinggal dihilangkan, pembayaran honornya dipindahkan ke komponen yang lain. Simpel caranya seperti itu. Cuma ini bukan merupakan sebuah jawaban, karena ini hanya mensiasati saja bagaimana caranya supaya pelaporan di tahap 2 itu tidak ada sisa dari tahap 1. Itu ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Terima kasih sudah nonton video ini. Jadi teman-teman yang baru mempelajari silahkan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.